Assalamualaikum Sobat Muslimah. 2-3 langit berawan, apa kabar kawan-kawan? Gak terasa ya, udah masuk pertengahan tahun 2020 aja nih. Udah pada terima rapot belum? Yang kuliah IPK-nya apa kabar nih? Walaupun secara online, sekolah tetap dilangsungkan sob. Menurut sahabat muslimah, lebih enak belajar di rumah atau berangkat sekolah? Tulis jawaban kalian beserta alasannya di kolom komentar ya. Mengutip Republika.com, menurut KPAI, fenomena belajar daring menyebabkan anak stres dan kelelahan akibat dari tugas yang menumpuk. Bahkan sebelum masa pandemi, tekanan semacam ini menjadi salah satu penyebab tingginya angka stres generasi muda. Dikutip dari lembaga riset Universitas Gadjah Mada, 1 dari 4 pelajar alami stres akademik, seperti adanya kekhawatiran mendapatkan nilai jelek, nggak naik kelas, nggak lulus, atau bahkan mengulang salah satu subjek pelajaran. Hal ini membuat siswa dan mahasiswa sangat tertekan. Tujuan sekolah pun jadi menyimpang, yang awalnya supaya cerdas lalu diamalkan ilmunya, kemudian bermanfaat bagi orang lain, malah hanya sebatas yang penting bisa juara, masuk sekolah idaman, dan dapat kerja yang mapan. Demi mendapatkan itu semua, budaya curang yang jelas-jelas tidak sesuai syariat Islam pun dilakukan, seperti nyontek. Ada juga yang ngerjain tugas pakai asas asal selesai. Akhirnya ilmu pun tidak membekas pada diri generasi muda. Lahirlah generasi yang pintar, namun rentan depresi, bunuh diri, hingga generasi yang buruk akidah dan akhlaknya. Makin pintar bukannya makin bertakwa dan merasa kecil di hadapan Allah, malah menjadi sombong. Plus menjadi generasi yang lantang menyuarakan kebatilan. Meski tidak memahami maksud sebenarnya dari apa yang mereka katakan, seperti menolak ajaran Islam, mengubah hukum Islam sesuai dengan gaya hidup mereka, semuanya dilakukan hanya mengikuti hawa nafsu dan tren belaka. Di negeri ini, orang pintar ada berapa sih? Banyak lah! Di zaman sekarang tuh emang ada banyak orang pintar, tapi ternyata mereka nggak berguna atau justru ngerugiin negara. Sebut saja para koruptor yang kebanyakan berpendidikan tinggi, atau Amerika sebagai induknya kapitalisme, yang katanya punya sistem pendidikan maju dan berkualitas tinggi. Nyatanya kriminalitas tetap tinggi, aborsi makin menjamur, amoral, dan kasus rasisme tidak terkendali. Padahal mereka punya teknologi yang keren, tapi ternyata terpuruk personalitinya. Miris bukan? Inilah fakta gambaran kesuksesan ala kapitalisme yang hanya sebatas materi saja. Nah, beda banget sama Islam loh. Islam tuh sangat memuliakan kedudukan ilmu. Dalam Islam, seorang muslim wajib mencari ilmu sejak lahir hingga meninggal dunia. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Islam memandang ilmu itu yang bisa membangkitkan umat sekaligus melahirkan generasi cemerlang yang bertakwa dan tentunya anti stres dan depresi. Nah, kok bisa jadi begitu? Sebagai seorang muslim, sebelum mempelajari masalah ilmu terapan seperti teknologi dan sains, kita wajib mempelajari ilmu agama seperti akidah, supaya kita memahami pondasi atau landasan hidup kita, wujud-wujud ibadah dan hukum syara, supaya kita memahami mana yang wajib, sunnah, mubah, makruh, hingga yang haram. Ilmu agama bertujuan supaya terbentuk pribadi yang bertakwa dan handal dalam menguasai pemikiran Islam. Sehingga ketika terbentuk pemikiran Islam, terbentuklah juga pemahaman Islam. Kemudian akan muncul perilaku yang sesuai syariat Islam. Nah, dengan begitu, generasi cemerlang ala Islam ini akan memperhatikan aturan Islam ketika menuntut ilmu. Sebagai seorang muslim, kita juga boleh mempelajari ilmu terapan seperti ilmu kedokteran, pertanian, ilmu teknik, perdagangan, militer, dan sebagainya. Ilmu ini mubah bagi umat Islam. Artinya, kita boleh memilih untuk mempelajari apapun, asalkan ilmu tersebut bermanfaat bagi manusia lainnya. Contohnya seperti menjadi ilmuwan yang bisa menciptakan teknologi untuk mempermudah kehidupan manusia, seperti Maryam Al-Asturlabi dengan astrolognya atau Al-Khawarizmi dengan angka nolnya, yang tanpanya tak mungkin ada komputer dan teknologi yang canggih seperti saat ini. Sehingga dalam Islam, hakikat mencari ilmu tuh tujuannya adalah membentuk kepribadian Islam yang menjaga dirinya senantiasa taat terhadap syariat Islam. Selain menguasai pemikiran Islam, generasi cemerlang Islam menjadi lebih mudah dalam menyampaikan Islam atau berdakwah kepada umat yang belum paham Islam.
Mereka juga menjadi generasi yang bertakwa dan menguasai iptek yang bermanfaat untuk umat. Karena mereka tuh mencari ilmu dilandasi oleh akidah yang kuat. Kita tidak akan menjumpai pelajar dan mahasiswa yang hanya fokus mencari nilai bagus dengan cara curang atau ngasal saat belajar dan ngerjain tugas. Karena bagi mereka, menuntut ilmu itu harus dipenuhi dengan semangat keimanan yang tinggi dan fokus membantu persoalan umat, mewujudkan kebangkitan umat demi meraih ridho Allah Ta'ala. Menuntut ilmu wajib dan mubah harus diniatkan karena Allah dan harus diniatkan sebagai sarana untuk menambah ketaatan kepada Allah. Maka akan diperoleh generasi yang cerdas iptek dan juga bertakwa.